Saya nama sesungguhnya kalau saya bisa bongkar, ini salah setting. Nama saya kecil, tertulis di selembar kertas, nama saya Gede Sastrawan aslinya. Ketika saya umur 5 tahun, diajak oleh Pak Darwi ke sekolah, didaftarkan. Ketika daftar, nama saya menjadi Gede Artawan. Terus ijazahnya Gede Artawan. Kemudian saya sempat didera sakit, nah karena nama ini yang salah, saya ditubah kembali menjadi Gede Sastrawan. Jadi sesuai dengan nama aslinya. Itu sekarang di KTP saya Gede Artawan, lahir di Klungkung 20 Februari tahun 59. Saya saudara 4 orang, dari 2 ibu, 1 ibu 4 orang, meninggal 1, kadek meninggal, kemudian ibu kedua, komangnya meninggal. Jadi saudara 8 orang, kandung dan tiri. Istri saya dari Sudarji, Lili Malina, dengan anak putra Andika Diartawan, yang sekarang kuliah di Fakultas Hukum. Jadi melamar di SBMPTN kedokteran, tidak lolos. Jadi mungkin kurang daya kemampuannya, ya terpaksa ngambil bidang yang dia bisa, ngambil hukum. Itu. Jadi sekolah dasar saya di Klungkung, SMP di Klungkung, SMA di Klungkung, kemudian kuliah baru di Singaraja tahun 78. Waktu itu namanya FKG FIP, terus berubah menjadi FKIP, STKIP, kemudian menjadi IKIP, berubah menjadi Undiksa. Keluarga saya biasa, tapi kalau tidak saya bisa berbohong, saya adalah terah kerajaan. Bapak saya Astre, jadi putra tunggal, jadi Astre dari Wedangin. Itu tercatat di dalam catatan Raja Klungkung yang terakhir, pernah punya istri di Dawan namanya Lodangin, melahirkan Putu Darpe. Putu Darpe itu darah Puri Agung. Jadi itu profil dan mantan kepala desa, 2 kali beliau, kemudian menurun kemampuan politisnya pada adik, dapat sekali di PD Perjuangan, 3 kali di Hanura. Sekarang tidak dapat, kalah incumbent 50% kalah, tapi sekarang masih dipercaya untuk menjadi tenaga ahli di Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Klungkung. Kami termasuk keluarga miskin karena outsider, tidak di Kalan Puri karena tidak ada biokaun. Itu kami hidup dalam garis kemiskinan. Bapak saya dan ibu saya itu merantau ke Klungkung. Ibu dari desa Antiga Nganslu, bapak dari Dawan Kaler, kemudian merantau di Klungkung. Bapak mengambil profesi sebagai buruh pengangkut kopra. Jadi ibu waktu itu berprofesi sebagai pedagang gantal di Tajen. Jadi saya diajak menderita, hartawan kecil, diajak berjualan, dengan tatakan anduk, baru makan ketika ibu saya dapat berjualan. Kalau adik-adik saya yang sekarang hidupnya bagus, berkecukupan, ketika dia membanding-bandingkan dengan saya, kasih saya sayang dianggap tuna kepada ibu saya karena saya tidak memberikan materi, maka ibu saya akan segera membantah, gede itu ajak lacur pidang. Jadi itu komang lapatan belah nasi, beli gede itu kan. Man mendagang memek, mari ke nasi. Capluk pokoknya. Nasi. Jadi kami merasakan itu. Kemudian kos lagi di Banjarmargan, di Jeroan, kos di sana. Nah, karena ulet bisa membeli tanah 1 are di Jalan Puputan, 2 dibangunin di sana. Pedagang kopi, perekonomian meningkat. Pada saat itu sekitar tahun 71 bisa merenkalkan sepeda motor. Bapak masih punya
semacam mobil dos, namanya Linggasari. Kemudian Linggasari itu omprengkan oleh beliau trayek Klungkung Kusambe. Jadi kami hidup di Jalan Puputan, dua-dua mulai ekonomi agak meningkat. Kemudian kepala desa stagnan di Dawan, Bapak ditarik ke Dawan Kaler untuk menjadi kepala desa. Waktu itu kalau salah 8 tahun masa jabatan Pak. Dipilih lagi untuk kedua kali. Ketika enggak, ketika diberikan orang lain. Itu pengabdian ayah saya, jadi termasuk orang yang sabar dan termasuk sosialita tinggi. Kalau sebut Putu Darpe di Klungkung, pasti ke orang-orang mengenal. Gagah kadang-kadang pakai cupluk peci, Muslim itu putih, dengan pakai kadang-kadang motor besar, ada namanya Puh, atau sebangsa BMW itu, beliau sudah punya pada itu tahun 70-an ke atas. Sampai tidak makan enggak. Cuma dia membatasi beri makan, pedagang gantal, belum dapat jualan apa yang diberikan kepada anak. Dapat jualan baru diberikan nasi bungkus dan saya dibangunkan, bangun deh, nama saya waktu itu Kaplur, Plur, bangun Plur, makan, capluk katanya bibir saya makan nasi bungkus kan. Nah kemudian saya juga pernah SMP waktu itu diajak loh Om adakan tajen di Gua Lawah, saya tukang kercis, jadi numpang angkot, lanting di mobil jadi tukang pungut kercis di Gua Lawah. Waktu itu Om saya namanya Wain Mudre, Ketua Pendekar Bakti Negara Klungkung, mungkin Pak Suciawan tahu yang di Penambangan itu. Jadi saya mengut kercis, dapat honor dari itu bisa. Kemudian masa kecil saya juga udah punya rumah waktu itu, tapi waktu itu anak kecil masih hidup agak menderita di Mergan itu. Saya pernah menjadi pedagang, saya masih ingat jam 4 bangun, ada suara azan, saya di Cina itu nendak pakai ngiu. Masih mungkin pra SD itu, mendagang keliling ke sekolah-sekolah, dagang pisang, lukis dan sebagainya pakai ngiu, itu dapat persentase dari penjualan itu. Itu pernah, memunuh juga pernah. Memunuh, jadi musim-musim kita rame-rame ke pasar, kalau ada orang menimbang atau mengangkut bawang ke sana ada jatuh itu bisa kita ambil. Cabai nanti kita bawa pulang, kasih orang tua untuk dimasak. Dengan es juga pernah. Kalau ada, rumah saya kan dekat dengan Balai Banjar Bergan. Kalau ada Damagong kami nendak apa kacang, apa es atau apa, kita keliling. Jadi masa-masa itu masa-masa yang indah. Angkatan saya sekarang masih hidup, itu sering cerita, ingat bilang dagang kacang, oh ingat dagang kacang, dapat bati dari kacang itu luar biasa. Waktu itu kan memang kita tidak seperti sekarang. Jadi, dan saya pernah menikmati yang namanya nasi cacah pernah. Kalau pulang ke Dawan, nasi sile masih pernah. Jadi walaupun tidak terlalu melarat sekali, tapi pernah yang namanya nasi cacah. Jadi beras dicampur sama cacah, dan sekarang masih aromanya agak angit-angit itu masih terasa. Cacah itu masih merasakan, kalau orang menyebut nasi sile, nasi cacah, saya pernah. Itu, jadi saya pernah merasakan itu sebagai bagian dari. Nah kemudian saya kuliah di Singaraja, itu pun bukan dari inisiatif, karena saya tidak tergolong ekonominya kuat, bukan dari inisiatif terus terang nih, dari ibu dan bapak, justru inisiatif dari mertuanya Pak Agung Mayure, Kaya Mayure. Dia bilang, Bu, ini pengadilan masa depan, saya hampir jadi supir di pengadilan, karena om saya supir pengadilan, dapat uang, saya pikir, oh gak ada supir yuk. Ternyata garis takdir saya berubah, karena almarhum mertuanya Gung Karang yang mengatakan, kuliah di KIP, bagus kok di KIP, gini-gini. Gitu. Saya masih ingat, itu diberikan uang sekitar Rp5.000 atau berapa sebulan. Jadi beras dikasih, saya tinggal medunungan di depannya Pak Cawi, di depan Polsek Kota itu, sekarang Sarimpat temannya, sampingnya Pak almarhum Gunatamu, itu nimbe air, ada sumur, nanti airnya itu
kita teng-teng, bawa ke belakang, ada kamar mandi, itu kita bawa ke sana, baru kita mandi dengan dengan lampu templek, lampu kita belajar sana. Dan saya termasuk cadangan dulu dapat di KIP. Saya di pelabuhan 1 minggu terkadang-kadang untuk menunggu cadangan bisa masuk. Waktu itu saya tekad, nanti kalau saya bisa masuk di FKG PIP, maka saya akan menjadi orang pintar. Saya aktif hanya, motivasi bukan apa? Mendapat beasiswa. Gitu. Saya kiriman karena om saya nyupir motor sendiri, nanti saya diberikan uang. Dan saya catat semuanya. Pembelian cabai berapa, enggak berani beli makanan lebang, kita yang masak. Itu dengan, sekarang guru kalau salah di STM, itu seken namanya, itu masak dengan arang sang kayu intaran, masak dengan ada tungku sedikit, kita masak di sana. Itulah dengan begitu maka termotivasi segalanya. Biar dapat uang, saya menulis. Pak Sosiawan mungkin tahu, nilai Wesel itu luar biasa. Nanti resinya Wesel itu ditempel di buku kecil sebagai tanda bahwa kita menulis. Dapat honor, jadi itu yang motivasi saya untuk belajar yang baik, kemudian menulis yang baik untuk dapat honor dan bisa bertahan hidup sebagai mahasiswa. Waktu mahasiswa juga kami kos masak sendiri bersama Prof. Marte, juga satu kos dengan saya. Pagi-pagi siang hari harus ke desa beli lawar, masih 35, 50 rupiah masih dapat lawar sama sekerat urutan masih di Kaliuntu kami kos. Waktu itu sangat semua terbatas. Saya masih merasakan di SD belajar dengan menggunakan alat tulis karas. Karena saya miskin, maka kualitas karasnya karas yang tidak batu, kayu. Kalau kita ada pelajaran berhitung, saya paling rendah kemampuan berhitung, pasti pelupidit. Kalau kita keluar keringan, nulis dengan grip, itu maka tulisan pasti tidak akan terbaca, karena beling. Tapi kalau karasnya yang kaya, dia pakai batu, karas batu, maka akan bagus. Itu salah satu keterbatasan kami di sekolah dasar. Kami dididik di sekolah dasar dengan budaya yang sangat keras. Sangat keras, dan itu saya bersyukur. Saya termasuk murid yang nakal di sekolah dasar, termasuk SMP, termasuk SMA. Jadi nakalnya bagaimana? Kalau saya sering dipancing kawan, jadi dipancing, dicubit begitu. Kalau berkata kasar, maka akan mendapat hukuman berdiri di depan kelas, maka 4 jalur siswa SD akan ke depan memilus kuping saya. Cara teman-teman itu mancing itu senggol saya, skleng gitu. Alah, di hartawan bu, belang kleng bu. Nah, pulang saya berjajar, siap lagi nih. Terus, ayah saya didikan keras. Kalau sekarang tanya Ludre, adik saya, sandal diangkat, artinya apa? Selang diangkat, apa artinya? Bapak saya keras didikannya. Kalau saya salah, maka namanya sandal. Dulu kan renkarkan sepeda motor, ada selangnya. Selang yang kecil itu, sedot minyak, itu yang paling saya takuti. Dan tidak boleh menangis. Cepet, tidak boleh menangis. Kalau menangis, ditambah ganjaran. Saya pra SD sudah berani minum tua. Jadi ketika beli tua, itu disuruh di belakang beli banyak jalan. Tua saya kecil, tua ini dalam baju, jalan. Itu saya pingin sekali minum tua, di balik Banjar saya minum. Itu bapak tanya, ada mbok tua ke? Belum pak, ngelencok. Ya, percaya. Tapi orang tua dibohongi, saya diintip sekali waktu. Pas saya menuang kayak gini, ketahuan. Boleh langsung pakai baju selang itu pakai. Saat dengan disiplin begitu, saya tahu, oh, saya tidak boleh berbohong sama orang tua. Kalau saya nakal, Ludre tanya, nakal, jaguran, nangis saya pulang. Kan ya? Jaguran pak, alih Ben, dicari, tak boleh menangis, lawan. Itu diadu, biar mau yang gede, diadu, paksa, lawan. Malah dia yang takut, orang tuanya galak.
Duh, 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 guru, ampunan guru, guru. Terus saya lawan nih, palingnya sebab boleh. Ya, itu akhirnya damai. Itu didikan yang sangat keras. Di SMP juga begitu. Kami sekolah di SMP swasta, sedang membangun, pakai apilan. Nanti kalau hari Jumat, hari Sabtu itu, Sukajina kan dekat di SMP PGRI namanya. Kita ke sana bawa ember, bawa batu, bawa bias. Saya punya geng 3, Tut Wijaya, kemudian Budi Harto itu. Nggak cari bias, malah mandi. Kita mandi berenang. Datang guru olahraga. Deh, kawan, dia tuh naik. Sambut, wah ini, pak, gitu dah. Karena kita salah. Saya kemarin kontak-kontak di Rapi Buleleng, saya punya Wakapolres, mantan Wakapolres di Lombok, namanya Tut Winaya. Kemarin saya ngobrol, ingat pada kita waktu Pegri Maling Timun, saja nih, sing tahu jadi profesor di Maling Timun, jadi mantan wakal Maling Timun. Karena miskin kita, jalan kaki dari Mergan ke Pegri lewat Tukar Ayung, itu bekal berde, pulangnya sedok, tinggal di Timun, Maling Timun, ada poh, bentet, poh, ada sila, cabut selani itu. Ya, kalau rombongan kami jalan, pasti petani-petani itu udah mulai jongkok itu bercupluk, barit, takut kita. Sekarang itu menjadi kenangan yang sangat manis bersama Pak Tut Winaya yang sekarang sudah mantan Kapolres di Lombok. Kenangan Maling Timun, Maling Poh menjadi sesuatu yang kejahatan tetapi untuk kita belajar. Karena derita yang terlalu mendera, muncullah untuk makan mungkin ya kalau mencuri ya salah, tapi bagaimana sedok bahasanya, itu kita jalan, itu menjadi kenangan yang, dan masih teringat berapa puluh tahun yang lalu, masih teringat bagaimana kejahatan masa kecil Maling Timun, Maling Poh gitu, itu bagian dari kenikmatan untuk kita mendidik orang lain bahwa mencuri itu tidak baik dan sebagainya. Dua hal yang dari berapa banyak pesan, dua hal yang sering menjadi motivasi orang tua adalah engaleng anten deh, engaleng anten, karena saya termasuk masa muda yang kelam, yang bergonta-ganti, petualang apapun bentuknya, sehingga umur 43 tahun saya baru menikah. Pesannya itu. Yang kedua, saya pernah dihasil oleh Pak Sudarmanto yang matematika ketika saya makan bakso di pelabuhan, pesta-pesta dengan teman. Dia bilang, nabung ya Pak deh, beli rumah. Saya udah punya rumah. Jadi saya tahun 81 sudah guru di SMA Lab. Itu 86 itu teman-teman sudah punya rumah. Saya masih kos. Sampai saya habis kuliah di Malang, tahun 94 pulang dari Malang, masih kos. Maka pesan bapak saya adalah, deh siapang tanah deh. Nanti bapak yang alat-alatnya entah apa nyue, bah, apa tukang berangkat. Ada tukang 11 orang, tukang 4, pengayah 11 itu bikin tenda di Samosir sekarang. Dia yang mengerjakan bapak saya dari pakai Suzuki Tungtung, bawa genteng dari ini, bawa kosen dari kampung. Itu saya bangun cuma satu rumah saya yang sekarang saya tempati, jadi beliau. Dan bagusnya, karena mungkin pola hidup saya agak rusak sebelum saya menikah itu 94, sampai Prof. Sudiane ini luar biasa. Prof. Sudiane itu kawan sejak lama, itu saya pinjam uang pada ibunya. Bu Sudiane, Bu, ada please Bu, ini yang beli semen. Oh ya, udah pada perlu, ini mau nih. Dan Bu Gajan udah, nah itu akhirnya saya bisa membangun satu bangunan untuk tidur, itu berkat saya kembalikan uangnya Ibu Prof. Sudiane. Terus saya tanya, Bu, berapa bunganya Bu? Saya masih ingat, bunganya persahabatan, luar biasa. Jadi ketika saya sekarang pulang ke rumah, lihat bangunan itu, ini. Jadi Ibu Prof. Sudiane yang luar biasa membantu wartawan yang waktu itu hidupnya tidak jelas, gitu. Jadi dibantu. Jadi terima kasih Bu Sudiane. Jadi banyak teman-teman yang
saya berutang, termasuk Pak Rektor sekarang, utang saya luar biasa, utang kebaikan beliau pada saya banyak sekali. Itu yang buat saya selalu teringat dan saya selalu berdoa mudah-mudahan beliau tetap berumur panjang sehingga ada ruang saya untuk membalas budi baik beliau. Mesen dari orang tua yang tidak bisa saya lupakan adalah jangan bikin masalah. Jadi jangan bikin masalah. Kalau kita sudah berjalan lurus, menemukan masalah, dihadapi dengan santun, tidak usah emosional. Itu pesan. Dan yang kedua adalah sejelek-jelek lagu menyamuk, tetap jaga. Sampai sekarang kami sering fotoan, selfie, menggibung, Pak Sosial mungkin lihat. Kami dekat undu mau Astungkara mereka kadang-kadang inspiratif bagi orang lain. Adi bisa kena menyamuk. Ipidan beraga lacur, jadi bersubdir raga mau cokra kan diketawai. Ipidan lacur raga bisa akrab, apalagi jadi sugih. Mertu dapat makan bisa kita pesan, saya nanya. Sekarang kita mencokra, nah Astungkara itu yang bisa kami banggakan, pulang kampung dengan orang tua, dengan saudara, tetap ya karena didikan orang tua itu artinya sejelek-jelek raga menyamuk, namanya cedok, jagentong, pasitan mekapluk. Ya, nah itu kita lihat, oh ya, dia salah, oh ya, mungkin masih bisa diperbaiki. Dan tidak prinsip, jadi tiap orang punya kesalahan, kita maafkan. Saya juga punya kesalahan, sering ngambul, kadang-kadang beberapa kali ada grup keluarga, kadang-kadang sedikit tak direspon, kita saya hapus, saya keluar dari grup, tahu apa, kasus ngambul, adik tahu caranya bagaimana menjinakkan, sup, lapis sob, lapis banyak ada pes, oh ya, mulai cair lagi. Itu ada kecil-kecil itu pasti enggak mungkin ada benturan ada, tapi kecil-kecil itu Pak Sion. Setiap pencapaian itu adalah memang cita-cita dasar, basic. Jadi saya terus terang lagi, saya sebenarnya 2010 saya doktor, itu hampir lama saya tidak bisakan doktor. Karena pikiran saya adalah agak, ya terus terang setengah hati menyelesaikan doktor. Nah, ketika saya diajak ke Jakarta oleh ipar saya, yang punya ular busana, jadi diajak ke Jakarta, dia ke Jakarta yuk, pangtayan kunan bidi kan, sintayan bidi kan, tayan, panak pangtayan orang Jakarta, jangan traktir, diajak terbang ke sana. Kemudian ke sana, kemudian diajaklah ke suppliernya dia, orang Arab. Baru masuk ke supplier dia, jalannya sempit sekali, barang-barang. Masuk lantai 2, kumo, kabang, kau ada, ketemu orang Arab. Nah, ceritalah dikenalkannya orang Arab, jaringannya seluruh Indonesia. Dari tempat ini yang operasikan, gudangnya di luar kota. Ngomonglah dia, dikenalkan teman-teman, oh, baru saya merasa bahwa saya begitu kecil. Selama ini saya terus terang agak sombong. Merasa diri dosen, merasa saya dosen, Pak dosen, Pak Diartawan. Sombong. Ketika saya keluar kandang, ketemu orang-orang hebat. Enggak ada apanya. Pulang dari Jakarta, baru saya intent menyelesaikan dokter saya. Saya selesaikan motivasi beliau. Tidak sampai 2 bulan selesai disertasi, saya ujian. Itu berapa kali saya sebut piolasan dari ipar saya jadi dokter. Nah, sejak saya dokter itulah punya motivasi untuk mencapai jabatan tertinggi namanya profesor. Saya kemana-mana dalam keadaan fisik begini, saya seminar ke Magelang, seminar ke Semarang, kemana-mana untuk mencari poin. Suatu ketika saya akan ke Maluku, saya nginap si adik saya batuk-batuk, sudah stroke begini. Saya batuk-batuk, bilang, Dede, udah sih pis seminar di Maluku. Tut, bukan pipis Tut, tapi kredit poin. Ya pis sih kali, malu gini kan mau manpis, udah mampir, yang mang, dia mau berangkat. Bukan Tut, saya mau cari poin, oh gitu, berangkat. Oh, begitu perhatian dia untuk keluarga, dan begitu semangat saya untuk ngumpulkan poin. Walaupun sakit, luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang pedih dan perih. Saya ke Maluku, terbang, tidak kenal siapa-siapa, karena etikat saya baik, orang baik pasti nanti
Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Bisa seminar, sehat, itulah. Jadi sangat luar biasa pencapaian saya sudah berjuang sejak 2018. Begitu selesai difinalkan di sini, di sidang rapat senat, sidang guru besar, itu diusulkan. Ada beberapa yang mungkin takdir yang belum berpihak pada saya, ada yang perubahan, ada kurang lagi 80, saya ikuti, dapat 20, saya ajukan, kena discontinuous jurnal internasional saya, lagi bikin jurnal, sampai pada 2022 udah pasrah. Kalau tahun depan 2 tahun lagi tidak muncul proses saya sudah menyiapkan lahir dan batin untuk pensiun dengan pangkat 4A, tidak profesor, saya terima. Semua adalah suratan takdir. Jadi itu yang saya selalu sesuatu yang terbaik diberikan Tuhan. Kalau saya pensiun, ya saya akan pensiun. Tapi Tuhan dekat dari pencapaian guru besar, Pak Rektor, jajarannya, teman-teman di Uniksa mendorong saya, memberikan kemudahan sehingga Setungkara Juli 2022 turun SK guru besar saya, dan ini semuanya berkat semesta, bukan kemampuan saya pribadi. Saya kuliah di S3 didukung, tidak diikuti. Saya kebetulan adik punya rumah di Dewi Supraba di Nangka Utara, itu saya tempati. Dia beli rumah di sana, dia tempati, saya tempati di sana. Itu 3 hari saya di sana balik. Jadi motivasinya luar biasa. Jadi saya sekarang malu untuk nakal. Jadi laki-laki jangan munafik, jangan sok moralis. Itu saya mengaku diri maha suci, enggak. Saya malu, nakal. Kalau begitu pengabdian, istri saya yang enggak cantik, jadi tidak berpangkat, tapi saya setruk diladeni. Dan satu hal yang saya suka pada istri saya adalah dia sangat sabar. Anda tahu bahwa orang setruk kan agak emosional. Gara-gara saya suruh beli ayam goreng, sayur, ada acar, dan ayam goreng sayur, tidak berani menolak, biar hujan. Dibuka, dia beli. Buka dan acar. Tidak ngomong. Dengan piringnya, piang. Tanya saya, lempar dengan piring. Apa? Bongol. Bongolnya bisa acar, terus semua kuping. Tidak ngomong, ambil sepeda motor, beli lagi dengan acar. Nah itu kan berulang-ulang, berkali-kali. Andai kata tidak sabar seperti itu, ini ke rumah lemes stroke, tinggal. Jadi itu salah satu sabar. Maka dari sosok yang tadi disebutkan ya, pernah sosok yang top itu dibilang mengatur suami. Jadi suami takut istri ini. Tidak apa-apa, memang harus suami takut istri. Kalau suami dan takut istri, ngendah ya, mitranya 14 lah. Nah, kan saya pernah ungkap di Facebook, saya adalah ikatan suami takut istri. Takut kepada istri yang baik seperti itu. Baik saya berikan. Dan bagi saya ini, prestasi bukan pada saya pribadi, pada istri saya, pada mertua saya, pada warang saya, pada ipar-ipar, bagi keluarga besar di Lawan Kaler Kelungkung, sebuah gengsi yang luar biasa. Ini yang saya perlu sampaikan, ucapan terima kasih. Dan marilah kita miliki gelar yang sangat terhormat ini untuk menjadi sebuah kebanggaan. Sekarang kadang-kadang begitu orang menyebut Prof, baru sadar, jangan profesor wakil itu artinya harus pertahankan perilaku, kata-kata, kemudian prestasi. Malah saya sekarang semakin gila. Baru ini saya kalau boleh dibanggakan, boleh saya sombongkan. Saya baru mengadakan kemah sastra se-Bali 2023. Coba seorang Bu Gubernur Putri Swastini Koster mau nginep di Danau Buyan, di pinggir Danau Buyan, di tenda yang ditempati oleh rekan-rekan
seniman. Jadi tadinya beliau pikir acara biasa, jam 11 beliau datang, pembukaan, loh jadi ada acara kemahnya? Ada Ibu, ada kami sediakan, ada 8 tenda Ibu. Kalau Ibu mau, ya kalau itu saya lama nggak pernah gini ya, kemah. Ya, Ibu mau kemah nih deh, kan ajudannya Bu Yuni. Ya terserah Ibu. Nah kalau itu saya ikut kemah. Gini Bu, saya akan menjaga perasaan beliau. Begini Bu, kalau Ibu mau ikut kemah, oke Ibu ikuti kegiatan. Nanti kalau sudah malam, kalau Ibu mau sirap, silakan cari bungalow atau hotel di sekitar sini. Nanti Ibu tinggalkan. Oh enggak, kalau saya kemah ya saya tidur di sini. Tidurlah di tenda ukuran 4 orang itu. Beliau tidur di tenda. Dan kami ngobrol yang di Facebook sampai jam 4. Dan minum arak. Diberikan arak oleh Bu Gubernur yang blended itu 20 botol. Sebagian kita bawa pulang, yang 4 botol itu diminum. Ibu lah ikut minum. Jengki, Kepala Desa, Kumiarso, Panjasari minum. Saya, Jengki, kemudian Putusati, ngobrol. Karpet biasa, karpet di rumah saya ambil yang saya pakai yang merah itu yang digelar. Nggak pakai karpet serius, ibunya metektok gitu, makan, metektok nasi bungkus. Kemudian nasi kami sediakan. Padahal beli bos acaranya gimana? Habis break kita selo Bu, tidak ada makannya. Malah cari dana Bu. Ini carikan makan. Oh enggak Ibu, yang siapkan Kepala Desa. Beli di warung 150 bungkus. Diberi makan oleh Bu Gubernur. Kemudian koleng oleh Bu Gubernur di Denpasar. Tolong bawa sembakonya. Sembako dikasih 150 kotak. Itu dikasih. Dan itu beliau menginap saya, ngobrol ngalung tidur sampai jam 4. Itu pun karena sahabat ini sudah mulai agak oleng, teman ada oleng ini, kemudian suara sudah mulai pada kacau. Saya kira Ibu mungkin perlu kita jam 3:30 sudah kita gini Bu, istirahat besok biar prima. Enggak, Malaysia Bos, sampai jam 4 baru bubar. Jam 6 kami ngopi di warung di depan Wadiran itu. Kemudian 6:15 Ibu datang dengan sepupunya. Sudah siapkan oleh ajudan Ibu, kita siapkan untuk ngopi pagi. Nah di Kalimantan di warungnya Bu Nyoman di Wadiran. Di sana kita minum kopi. Ibu juga ikut di warung kopi. Coba, terlepas dari politik, saya bangga punya Bu Gubernur yang mau melata, ngopi di warung kopi, makan bakso di warungnya Bu Komang, itu sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jam 10 baru beliau balik ke Denpasar. Ini bagi saya sebuah prestasi. Selalu bikin. Nanti mungkin akan ada lomba cipta puisi untuk baca puisi sebali dalam bentuk video. Itu beberapa festival seni Bali Jali kami ikut. Jadi dengan profesi itu malah ini sebuah tanggung jawab, harus lebih kreatif. Jangan sampai ini pencapaian dikira puncak, enggak, masih lereng, masih puncaknya masih jauh. Selalu mengalir apa yang bisa. Dan bagi saya, satu hal, bagi saya adalah sastra itu suplemen bagi jiwa raga. Bagi saya ini multivitamin, suplemen jiwa raga. Saya menjadi sehat karena aktivitas. Saya masih PT Bali Jali yang keempat, saya masih ikut pentas dengan baca puisi di tandu, pakai tandu karena aromanya aroma kerajaan. Masih tetap kita eksis. Luar biasa. Jadi saya mengikuti dari FKGP, kemudian perpindahan IKIP menjadi Udiksa, jadi lepas dari FKIP lepas dari UNUD menjadi STKIP, saya ikuti prosesnya bersama rekan-rekan di kampus. Jadi ada demo, ada apa, saya ikut dengan Pak Marsaje mengkantor anak muda, maka KNPI masuk kampus, masih di ruang Aula 62, sampai ada politisi mengatakan apa ya, urgensinya KNPI masuk kampus. KNPI itu kan mengurusi anak muda, begitu anak muda bergejolak, anak mudanya kami ajak sharing untuk jangan sampai anarkis. Kami tidak mencampuri internal, tapi bagaimana kondisi Buleleng biar kondusif itu. Masalah
Lipas Udayana, masalah apa itu bukan masalah, tapi begitu ada gejolak kami ajak sharing, ayo kita berjuang. Dengan Pak Mas saja di aula kita berjuang sampai proses sampai menjadi Undiksa periode Pak Nyoman Dantes, begitu Pak Sudiano, Pak Nyoman Jampel, saya bangga. Tuhan telah memberikan orang-orang terbaik yang betul-betul pengabdian luar biasa, sehingga dengan sekarang akan ke Prof. Lasmawan, Undiksa luar biasa. Saya kalau bisa dikatakan bosan ya bosan, setiap kali melihat di Info Academy pasti prestasi Undiksa, juara ini, juara ini, juara ini. Bosan dalam spirit yang positif. Terusan Undiksanya sehingga ada selenan yang mendapat prestasi. Tapi dalam ini kan luar biasa. Bosan dalam spirit positif, luar biasa. Maka saya sering dengan bangga mengatakan Undiksa adalah ibu kedua saya. Jadi saya senang sekali. Kalau suruh baca puisi tentang Undiksa, saya pasti. Pada ini ada ulang tahun kan, diasnya saya bikin puisi untuk Undiksa, dan itu ketulusan hati bahwa Undiksa luar biasa, tempat menyusu pada ibu yang melahirkan saya dari rahimnya, ibu kandung saya namanya Nyoman Mendri, ibu kedua saya namanya Undiksa. Dengan Undiksa saya bisa menyusu, saya punya rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa beli HP, bisa hidup sampai di usia 64 ini, ya tak lepas dari semua Undiksa. Dan satu hal, ini jujur saya katakan, kebersamaan saya luar biasa. Kebersamaan saya. Jadi tidak saya pernah punya musuh di Indonesia dan tidak pernah ada yang saya benci di Indonesia. Senior-senior, model Prof. Agung Gede Agung, yang dulu saya hormati, saya takut sekali. Sekarang kalau ketemu Prof. Agung, bercanda. Agung, tumben cokornya, cokor apa batis liake, angkat waktu di Padang, ke Setawa. Dengan Prof. Darsana, banyak saya gini. Gitu. Ada lagi, saya bongkar kebrutalan petinggi yang namanya Prof. Ngurah Swarte di Rukun Pasca. Ya, dulu beliau waktu di pembantu rektor 1 kan agak satu ya dulu. Itu saya malah agak hormat. Sekarang ketika di Rukun Pasca kita diajak ke Padang, koper saya beliau nenteng. Seorang direktur Pasca bawa koper itu kan pertemanan luar biasa. Delay di bandara, beliau traktir semua untuk makan sepuasnya ini. Luar biasa, Prof. Soeharto. Jadi saya, yang lain juga luar biasa. Inilah saya bersyukur bisa hidup di komunitas, kalau ini dianggap sebuah komunitas, dan sangat kondusif, kebersamaan, harmonis luar biasa. Dengan celetak-celetuk Prof. Galding, celetak-celetuk sudah tidak lagi saya anggap sebagai dekan. Kalau ketemu Prof. Galding, calanya sudah luar biasa. Kadang-kadang melewati batas, tapi dalam koridor spirit kebersamaan dan persaudaraan. Saya senang, saya salut, saya berharap kondisi seperti ini tetap dijaga. Kalau ada gesekan, jangan sampai terjadi gesekan, paros-paros, teman punya salah, ya marilah kita sama-sama, kita juga punya salah, tetap ibu kedua kita yang menyusu kita itu yang ingat. Tanpa disusu oleh ibu kedua kita tidak bisa eksis seperti sekarang. Itu yang bisa saya berikan pesan pada teman-teman, tetap dijaga harmonisasi, kebersamaan, demi biar bersinarlah makin ke depan, makin baik untuk Undiksa. Acara ini diproduksi oleh